Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini saya akan menerangkan topik yang sering banyak dicari oleh apoteker, yaitu Suamed pada kasus Acne vulgaris. Ya, ini dulu saya pernah membawakan materi ini seminar waktu di Kimia Farma bekerja sama dengan PT Surya Dermato Medical Laboratories. Ya, yang terletak di Rungkut, Surabaya, merupakan salah satu industri yang fokus pada skincare. Jadi mungkin mahasiswa saya kalau ingin berminat kerja di Surya Dermato dan kosmetik ya lebih ke arah suka membuat krim dan sini saya sarankan ke pabrik ini sangat recommended sekali. Baik, apa itu acne? Acne vulgaris adalah chronic inflammation disebabkan oleh uh, Pilosebaceae follicle ya. Jadi ada kelenjar sebaceus, kelenjar minyak itu tertutup oleh zat yang menyebabkan dia susah untuk keluar sehingga dia akan uh, dimasuki oleh suatu bakteri jerawat Propionibacterium itu merupakan bakteri gram anaerob ya, bukan gram negatif ya, anaerob yang akhirnya dia bisa meradang. Sebenarnya banyak bakteri-bakteri yang lainnya bisa Staphylococcus aureus dan lain-lain tergantung bakterinya. Yang membuat suatu komedo, papul, pustul, cyst ya dan predilection site di wajah ya, face, shoulder, uh, upper arms, chest ya, dada dan juga posterior trunk. Ya, ini ada istilahnya komedo itu apa? Komedo pun dibagi menjadi white head and black head. Kalau black head itu yang white head itu yang masih putih ya, tapi kalau misalnya sudah menghitam itu dikarenakan dia minyaknya teroksidasi oleh cahaya matahari sehingga dia menghitam. Itu biasanya disebut sebagai black head. Kalau papul ini bukan komedo tetapi lebih di dalam ya menyebabkan tonjolan seperti jerawat batu ya papul pustul itu ya. Jadi kita bisa lihat ya. Nah, ya ini kalau cis ya kemudian ini papul ya papul yang tadi agak seperti ini ya. Kemudian ini adalah blackhead ya jerawat komedo yang menghitam ya. Kemudian ini whitehead atau biasanya lebih ini ya komedo ya. Nah, ini adalah komedo kayak gini. Kemudian ada pustul. Pustul itu lebih meradang disertai dengan kemerahan. Kalau ini tidak ada putihnya itu adalah papul ya. Kalau milia ini biasanya ada di mata, di dekat mata ya. Oke. Untuk klasifikasi akne itu ada uh, komedial acne, papulopustural acne, sama conglobata acne. Nah, untuk ini guideline terapi akan berbeda-beda. Kalau misalnya komedial acne itu seperti ini ya. Kemudian untuk papulopustular acne, jadi ada yang berbentuk papul tapi juga masih ada acne-nya juga. Kalau conglobata acne itu seperti ini. Ini sudah derajatnya parah ya. Oke. Bagaimana untuk treatment acne? Ya, ada mild, ya, ada moderate, and moderate nodular, severe. Ya, nah ini untuk apoteker ranahnya sampai di sini ya. Tapi kalau untuk udah mulai moderate papulo pustular sampai nodular ini sudah membutuhkan terapi antibiotik oral sehingga apoteker itu secara undang-undang di Indonesia tidak bisa meresepkan antibiotik gitu. Tapi kalau masih yang ini masih OBA ya, obat ini ya. Kalau mild ya saya jelaskan ya. Gomedial itu cukup TR, tretinoin ya. Apa namanya? Topical retinoid ya, tretinoin, vitasid atau apa. Alternatifnya bisa menggunakan salicylic acid ya, sabunnya juga bisa atau AA. AA ini adalah azelaic acid. Seperti itu. Saya hentikan dulu masih azan untuk acne treatment ya. Ya, untuk treatment ini kita bagi menjadi komedial, kemudian papulopustular dan lain-lain ya. Kalau seorang farmasis kita bisa mengobatin yang untuk komedial ya, yaitu menggunakan treatmentnya adalah
tretinoin oxide ya, ini ya PR ya, retinoat, Vitasid ataupun yang retinol boleh ya. Kemudian menggunakan salicylic acid ya, atau AA ya, AA ini ada azelaic acid bisa ya. Kemudian apa namanya, di sini adalah eh, cukup sebenarnya. Sebenarnya ada 3 hal yang penting ya untuk masalah wajah itu, harus ada krim pagi, krim malam, sama pelembab dan cleanser ya. Jadi krim pagi itu biasanya kalau kita menggunakannya ada SPF minimal 30 saat kita menggunakan tretinoin ya. Kemudian krim malamnya cukup tretinoin itu. Ya, ini kan untuk pelembab bisa menggunakan serum-serum yang lain. Tapi pelembab sebenarnya tergantung kulitnya juga ya. Kemudian sama cleanser. Cleanser itu adalah sabun. Pakai sabun yang tidak terlalu ini ya, berbusa, yang ibaratnya soft, yang cocok untuk kulit masing-masing. Ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat bahwasanya treatment terapi bisa menggunakan untuk mild ya, hampir sama ya, cuma di sini ada alternatif treatment agent yang lain ya. Kemudian ini ada ini ya, topical antimikrobial ya untuk papulopustular. Nah, ini tergantung tipe jerawatnya. Jerawatnya itu kalau ada misalnya eh, ini ya, yang putih ya, atau yang papulopustular besar gitu, itu tergantung ya. Kita bisa menggunakan antibiotik biasanya karena infeksi Propinium bacterium, yaitu obat yang memang antibiotik yang bisa kita gunakan, yaitu yang khusus untuk anaerob seperti clindamycin itu oke ya. Tapi kalau seandainya dia dirasa tidak mempan, maka pakai yang atasnya lebih tinggi ya. Jadi bisa golongan apa namanya, yang lebih kuat dari clindamycin, banyak kita bisa pakai ya. Untuk Genta kita sarankan ya untuk menggunakan, karena tidak jarang kita menggunakan gentamicin untuk kasus jerawat, karena gentamicin memang lebih ke arah gram positif dan gram negatif, bukan untuk anaerob ya. Anaerob biasanya diobati dengan metronidazole ya, ataupun golongan klinda seperti lincomycin, clindamycin ya, itu adalah golongan-golongannya. Nah, ini kalau papulopustular ini sudah ada benzoyl peroxide yang masuk di sini ya. Jadi benzoyl peroxide ini uh, seperti hidrogen peroxide ya, sifatnya adalah korosif, dia dapat membunuh dan masuk ke dalam bentolan-bentolan tersebut dan memperkikis gitu ya. Nah, tapi saya jarang menggunakan untuk benzoyl peroxide ya. Ini ya. Dan kalau nodular ini yang lebih banyak ya, ini sudah ranahnya dokter ya. Karena dia akan dikombinasi dengan ini apa namanya? Oral antimikrobial seperti itu. Dan ada terapi-terapi yang lain tambahan termasuk hormonal ya. Jadi hormon itu juga sangat berpengaruh. Tingginya kadar testosteron dalam tubuh ya, masa pubertas itu mempengaruhi kondisi tersebut. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita algoritmanya cukup ke arah sini ya, seorang farmasis, bukan berarti kita tidak bisa ngobatin yang susah, yang lebih tingkatnya severity-nya lebih tinggi. Cuma di Indonesia farmasis itu hanya dibolehkan sampai sini saja. Oke. Nah, ini obat ya, obat wajib apotek ya, apoteker ya, yang boleh diserahkan tanpa resep dokter. Ada clindamycin ya untuk akne, kemudian ada asam azelaiat untuk akne, kemudian tretinoin ya, oke, erythromycin untuk akne vulgaris ya, bisa digunakan satu botol itu ya. Itu erythromycin itu juga bisa untuk some infection kulit ya. Infeksi kulit ini termasuk third line ya, golongan macrolide ini bisa. Oke, kemudian ini jenis topik yang mulai diberikan yaitu obat ini ya, bebas terdaftar dan juga kelas yang termasuk daftar OA ya. Ada antibiotic agent yaitu clindamycin, erythromycin ya, ada agent derivative vitamin E ya, itu tretinoin,
metronidida, kemudian agen keratolitik, resorcin, asam salisylat 2% ya, sulfur ya, presipatum 4%. Untuk biasanya kasus-kasus penebalan kulit asam salisylatnya sampai 20% ya. Itu bukan untuk kasus jerawat, tergantung kasusnya seperti apa karena dia memiliki efek keratolitik. Ya, oke. Treatment untuk komedial acne ini ya yang pertama yaitu kita gunakan lebih ke arah peeling skin karena apa? Dia itu tersumbat ya kelenjar sebasiusnya oleh kotoran ya. Jadi ada krim malam yang digunakan retinoid acid mulai dari kapan kita menggunakan ada banyak ya bentuk gel sama krim. Kalau saya lebih krim karena krim itu eh, efek untuk barriernya lebih lama ya daripada gel. Gel kena air terbilas hilang ya. Nah, kalau misalnya itu mulai dengan dosis yang paling rendah yaitu 0,025 ya. Bisa nanti ditingkatkan 0,05 sampai 0,01 kalau semisalnya tidak memberikan efek yang ini tuh bermakna karena kulitnya terlalu tebal. Biasanya untuk kulit cowok ya. Kulit wanita cukup 0,025 atau diencerkan dengan biokrim ya. Kalau misalnya mengiritasi dan wajib menggunakan krim pagi dengan minimal SPF 30 ya. Kemudian bisa menggunakan benzoyl peroxide untuk ini ya jenis-jenis yang papul ya itu bisa ya. Kemudian salisilik biasanya sabun-sabun mengandung salisilik acid 0,5 sampai 2% ya. Kemudian ini adalah chemical peeling bisa menggunakan uh, trichloroacetat 10 sampai 30 atau glycolic acid. Glycolic acid ini sangat bagus ya. Saya biasanya menggunakan asam glycolic ini karena lebih bagus daripada AHA. AHA adalah alpha ini ya hydroxy acid. Kalau glycolic acid ini strukturnya lebih mudah masuk ke membran kulit sehingga lebih bagus. Kalau saya sendiri saya sarankan biasanya saya menggunakan Vitasit 0,025 hari ini, besoknya saya menggunakan uh, asam glikol ya. Paginya saya menggunakan Heliatek itu sudah cukup. Sabun saya menggunakan pH isohek yang emang saya suka karena dia pH balance ya, tidak terlalu basah, tidak terlalu asam. Seperti itu. Ya. Nah, ini treatmentnya dapat di ini sampai 1 bulan ya dilihat seperti apa. Diteruskan boleh ya penggunaannya, nggak masalah. Jadi kalau dirasa emang udah eh, banyak menumpuk, kasih agak lebih ya. Biasanya saya lupa nggak ngasih gitu, saya kasih dengan vitasit yang agak dosis tinggi ya 0,1 ya, seperti itu. Tergantung sih ya. Oke, treatment untuk papulopustular acne dapat menggunakan Erimet ini ya tadi clindamycin atau erythromycin, tapi saya lebih suka clindamycin, oke lah gitu. Ada kombinasi ya Mediclin TR ini adalah clindamycin dengan tretinoin ya segini atau clindamycin fosfat sendiri atau kombinasi benzolac CL ini adalah kombinasi antara benzoyl peroxide dengan clindamycin juga juga oke lah ya seperti itu. Tapi ada beberapa memang jenis kalau ada papulopustular menggunakan jenis seperti benzoyl peroxide biasanya akan sedikit menghitam ya itu ini saya biasanya akan hilang sih nggak masalah. Oke, nah ini skin peeling benzoyl peroxide atau tendon asam salisylat bisa dikombinasi ya. Oke, untuk treatment papulopustular acne yaitu untuk severe grade 3 grade 4 ini menggunakan oral antibiotik biasanya menggunakan saya lebih rekomendasi menggunakan doxycycline ya sehari 2 kali 50 atau 100 ya. Kemudian bisa menggunakan clindamycin atau lincozin ya ini golongan 2 kali ya 150 sampai 300 boleh ya seperti itu atau tetra tapi jarang ya karena saya sebenarnya tidak seberapa suka menggunakan tetracycline karena banyak interaksi dengan makanan ya termasuk susu sama yogurt dan lain-lain bisa menggunakan erythromycin tapi ini tidak disarankan treatment oleh apoteker karena apoteker tidak bisa memberikan antibiotik ya kalau di Indonesia. Ada yang nodular yaitu konglobata, ya terapinya yaitu ini lebih tinggi ya.
biasanya menggunakan corticosteroid ya di injection, misalnya prednisolone, acetonide ya, pada daerah yang resih ya, itu bisa memberikan efek apa namanya, karena corticosteroid ini menghalangi edema dan bisa akan lebih memperkecil nanti tadi. Mungkin bisa biasanya tahu ya hormon estrogen. Biasanya itu eh, seperti dia pingin KB dan juga wajahnya mulus biasanya menggunakan Diana. Ya, Diana biasanya itu bisa digunakan etil estradiol dan lain-lainnya. Tapi ini bukan kasus yang diinikan oleh apoteker ya. Tapi kami punya ilmunya itu loh ya. Nah, penggunaan asam retinoid ya topikal harus diimbangi dengan sunblock di pagi hari ya. Kalau saya suka menggunakan Heliatek SPF 45 ya. Ada yang Parasol 30 SPF tergantung ya. Jadi kalau malam menggunakan Vitasit ya kelincinya pakai sabun sesuai yang bagus. Yang bagus biasanya Papulex itu juga bagus sabunnya ya. Tapi mahal 300-an itu cukup gokil. Kemudian, nah ini saya tanya, acne treatment apa yang digunakan ya? Apakah langsung oral isotretinoin ya? Nah, ini bahaya ya untuk oral isotretinoin. Memang untuk kasus yang tingkatnya lebih tinggi, tapi dia untuk ibu hamil itu dapat menyebabkan kecacatan pada bayi sehingga kami tidak menyarankan. Makanya ada beberapa dokter kalau ibu hamil retinoid gak usah deh gitu kan. Kalau saya sebagai seorang farmasis kan topikal, dia tidak akan bisa masuk pada vaskularisasi, nanti nggak masalah kok. Ya, atau menggunakan salisilik 2%. Nah, ini kurang kuat ya kalau B ya. Nah, ini menggunakan topical benzoyl peroxide di pagi dan malam menggunakan tertenun di ini ya, krim. Ini oke lah ya. Kalau clindamycin 2 kali masih belum menular. Ini masih lebih ke arah uh, ini ya, mild ya. uh, Mild, moderate, severe biasanya seperti itu. Ini ya topikal kan ya banyak ya. Oke, yang G. Ya ini beberapa case pasien saya sendiri ya. Ini masih PKP waktu saya di Kimia Farma seperti itu ya. Ini adalah komedial dan ada beberapa whitehead ya yang menyebabkan dia ada meradang itu kita perlu antibiotik juga ya. Oke. Karena komedial, treatment yang saya berikan adalah benzolat CL ya, Vitasit krim malam, kemudian Heliatek dan sabunnya Papulex dan sudah mulai membaik ya. Ini udah treatment seminggu seperti apa jadi udah membaik. Nah ini juga ada ini termasuk udah ini ya kering dan lain-lainnya saya kasihin seperti ini terapinya sama sabun Papulex dan saya memang memberikan oral antibiotik ya dan harus dirujuk ke dokter kulit karena ini grade-nya udah grade 3 dan grade 4. Akhirnya lama-kelamaan kita pantau, ya membaik ya, ini sudah membaik dan wajahnya lebih berminyak, orang kalau perawatan itu berminyak kerisi yang mengkilap gitu ya di sisi kanan ini. Jadi seperti itu, itulah keahlian seorang apoteker ya dalam memberikan ini ya, justify pengobatan pasien ya. Nah, ini yang sudah saya pantau, ya ini lagi breakout ya, tetap kita kasih treatment yang sama, nanti akan membaik, membaik ya. Nah, ini mulai sudah, ini orang yang sama ya, ini sudah mulai baik ya. Kalau lebih cepat menggunakan laser ya untuk menghilangkan bekas noda. Laser biasanya saya rekomendasi menggunakan ini ya di Kadenta itu lebih murah itu. Cuma laser ada jenisnya macam ya, seperti itu. Oke. Nah, ini treatmentnya menggunakan apa? Vitasi, Teleatek. Jadi banyak ya yang saya udah ini. Jadi lebih baik lah ya. Jadi ya ini pasien yang sama ya. Akhirnya wajahnya mulai pembersih ya. Nah ini tanya di dada di bumi seperti apa? Lah saya memberikan money lotion. Itu money lotion itu isinya sulfur. Jadi seperti itu ya treatment untuk jerawat ya. Akhirnya dari sini ya. Dari seperti ini menjadi seperti sangat bagus perkembangannya. Nah, ini juga ada lagi, akhirnya saya berikan hal yang sama, seperti itu ya. Ya, oke. Nah, facial oil yang dapat digunakan untuk jerawat kulit ya. Nah, kalau Kimia Farma menggunakan Venus ini sangat bagus ya, karena uh, kalau untuk jerawat yang merah-merah hindari yang atas scrub karena dapat mengiritasi ya dan menutup pori yang kurang bersih sehingga juga menyebabkan jerawat timbul lagi. Hindari menggunakan whitening ya. Kemudian gunakan cleanser wajah sebelum tidur ya. Kemudian saat menggunakan krim
malam, maka harus diimbangi dengan green pagi minimal di atas FPF 15. Tapi saya biasanya menggunakan Heliatek itu sangat ini ya. Bisa menggunakan ini ya beberapa jenis ya. Core in the Farm ya, ini salah satu produk yang bagus juga. Tapi saya suka Heliatek ini produknya Surya Dermato yang saya rasa sangat Xiaomi ya, bukan saya ini, saya udah membandingkan. Atau Eton ya, ini menggunakan candula extract, oke. Atau kalau misalnya bedak bisa menggunakan Venus Twig Cake ini bisa, dia mempunyai efek sunscreen juga. Atau minum diimbangi penangkal radi ini ya, Konohimichu, UV itu juga bisa ya. Kemudian suplemen digunakan pada kulit jerawat bisa menggunakan uh, Vienna ya. Vienna ini lebih ke arah terapi hormonal pada wanita ya, atau beauty amino ya. Ini sangat banyak. Oke, itu aja yang bisa saya terangkan. Ya, tadi produk-produk tadi tidak disponsori oleh mereka, tetapi saya di sini karena sudah berpraktek ya, saya sudah berpraktek di kimia farma itu lebih dari 5 tahun ya, sehingga saya memiliki kemampuan dan bukan hanya teoritikal, secara teori saya sudah menerapkan banyak hal kefarmasian ke banyak bidang ya, sehingga saya bisa banyak bercerita produk apa yang bagus dan lain-lain. Demikian yang saya dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.